Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Purwakarta mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka berinisial OS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan perbuatan asusila tersebut sejak tahun 2019 dengan jumlah korban mencapai 11 orang. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di Kampung Salem, RT 10 RW 4 Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta berhasil mengungkap pelaku berinisial OS, 46 tahun yang sempat menjadi DPO pada tanggal 25 Desember 2023. Kapolres Purwakarta dalam konferensi pers mengklarifikasi terkait informasi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di sini kembali kami klarifikasi bahwa kejadian tersebut bukan di pondok pesantren. Kejadian tersebut hanya di rumah warga, salah seorang ustadz yang digunakan sebagai tempat mengajinya anak-anak. Jadi bukan pondok pesantren. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 ada laporan bahwa anak-anak menjadi korban pencabulan. Kemudian tanggal 9 Desember dibuat laporan polisi. Pihak penyidik Polres Purwakarta melakukan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa laki-laki atas nama inisial OS sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan pengembangan penyidikan, ditemukan sejumlah lebih kurang sampai saat sekarang yang masuk data ke pihak Polres Purwakarta 15 anak sebagai korban, di mana dari 15 ini 4 anak sebagai korban persetubuhan dan 11 anak sebagai korban perbuatan cabul. Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 saat dilaporkan. Jadi lebih kurang selama 4 tahun. Modus operandi tersangka yang merupakan salah seorang guru mengaji, menampung anak-anak usia mengaji di rumahnya pada sore hari. Jadi selepas sholat maghrib sampai dengan isya sekitar jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat sela-sela mengaji tersebut, guru mengaji ini meminta kepada anak-anak secara bergantian atau berapa orang setiap hari itu untuk memijit, minta dimijit masuk ke kamar. Disinilah guru mengaji ini melakukan aksinya, melakukan perbuatan cabul dan juga ada yang sampai perbuatan menyetubuhi anak tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1, 2, 3 dan pasal 82 ayat 1 dan 2. UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Tim Humas Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolsek Lirik Ibtu Endang Kusma Jaya salurkan bantuan sosial sekaligus melakukan himbauan pemilu damai 2024 kepada masyarakat nelayan di sepanjang daerah aliran Sungai Indragiri Hulu Riau pada 25 Desember 2023. Meski harus melewati jalan penuh lumpur dan luapan air sungai demi melaksanakan cooling system. Jalan berair mengandung lumpur dan luapan air Sungai Indragiri tak menyurutkan Polsek Lirik untuk melaksanakan cooling system dan menghimbau pemilu damai 2024 sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat nelayan di sepanjang daerah aliran Sungai Indragiri. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Lirik Ibtu Endang Kusma Jaya bertepatan pada perayaan Hari Natal 2023. Pada kesempatan tersebut, Ibtu Endang menyampaikan dampak cuaca ekstrim di wilayah sepanjang aliran sungai, serta pentingnya sinergitas dari berbagai pihak untuk menciptakan pemilu baik dan bermartabat, serta memastikan cermati rekam jejak visi misi calon sebelum memilih nanti, di mana pemilihan umum akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, yang akan dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Kita ketahui seminggu terakhir curah hujan begitu tinggi,
menyebabkan air Indragiri menguap. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada warga agar selalu berhati-hati. Dan jika seandainya air terus naik, kami dari Polsek menyiapkan tempat untuk dijadikan penginapan atau tempat singgah sementara. Dan juga pada kesempatan ini kami dari Polsek Lirik memberikan himbauan dalam waktu dekat, tepat tanggal 14 Februari 2024, kita akan melaksanakan pemilu, yakni pemilihan anggota DPRD Kabupaten Inhu, DPRD Provinsi Riau, pemilihan DPR RI, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kami mengharapkan mari kita jaga pemilu ini dengan damai, tentram, aman, dan tertib. Tim Humas Polsek Lirik Polres Indragiri Hulu melaporkan untuk Polri TV. Kapolresta Sidoarjo AKBP Christian Tobing memantau situasi Kamtipmas libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di sejumlah ruas jalan dan tol Sidoarjo, serta pos pengamanan dan pos pelayanan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut, AKBP Christian Tobing juga memberikan bingkisan dan motivasi kepada personel yang bertugas di pos pengamanan dan pos pelayanan. Pada Selasa 26 Desember 2023, Kapolresta Sidoarjo AKBP Christian Tobing memantau situasi keamanan dan ketertiban libur Natal dan Tahun Baru di sejumlah ruas jalan dan tol Sidoarjo serta di Terminal Bungurasi. Pada pemantauannya, AKBP Christian Tobing juga sempat menyapa masyarakat yang berada di dalam bus dan akan melakukan perjalanan. Dari pemantauan tersebut, AKBP Christian Tobing mengungkapkan masih terjadi peningkatan kedatangan masyarakat, baik yang masuk ke wilayah Sidoarjo maupun ke Surabaya. Jadi pada hari ini kami dari Polres Sidoarjo melakukan pemantauan di Terminal Bungurasi. Kemudian dari hasil pantauan yang kami lakukan bahwa saat ini masih terjadi peningkatan kedatangan masyarakat, khususnya masuk ke wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun ke Surabaya. Kemudian dari keberangkatan mengalami penurunan persentasinya dari yang berangkat dari masyarakat. Dan tentunya ini kita antisipasi dengan dari Polres Sidoarjo sudah membuat pos pelayanan, kemudian pos terpadu dan pos pengamanan. Jadi ada 9 yang kita sudah buat pos dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini datang ke wilayah Jawa Timur untuk melakukan ibadah maupun melakukan kegiatan-kegiatan hidup. Selain di sejumlah ruas jalan, AKBP Christian Tobing yang didampingi Wakapolresta Sidoarjo, AKBP Deni Agung Andriana, juga memantau sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan operasi Lilin Semeru 2023. Pada kegiatannya tersebut, Kapolresta Sidoarjo bersama Ketua Bayangkari Cabang Kota Sidoarjo, Nyonya Dani Tobing, juga memberikan motivasi dan bingkisan kepada personil yang bertugas di pos pengamanan dan pos pelayanan, agar selalu optimal dalam melayani dan memberikan rasa aman serta pelayanan kepada masyarakat. Tim Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.